Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini menandakan bahwa resiko atau ancaman kekerasan terhadap wanita semakin kompleks dan nyata terjadi. Lantas, apa yang harus dilakukan agar jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan bisa ditekan? Kalau lihat dari paling tidak tiga tahun terakhir di dalam catatan tahunan, itu tertinggi adalah jenis kekerasan di ranah personal. Nah, di ranah personal ini bisa juga oleh suaminya atau mantan suaminya, oleh pacar atau mantan pacar, oleh siapapun yang hubungannya adalah personal. Itu termasuk menduduki angka yang tertinggi, termasuk di dalamnya adalah KDRT. Ya, sangat prihatin sekali ya, hanya karena cemburu. Nah, ini pertanyaannya yang harus didalami adalah kecemburuan ini kan salah satu faktor pemicu aja ya. Apakah ada faktor lain misalnya yang mendorong kemudian si suami ini melakukan sampai tega membunuh istrinya? Kalau yang berdasarkan kasus selama ini yang dilaporkan Komnas Perempuan, korban ini dia juga sebelumnya sudah ada konflik. Sudah ada sering juga dia menerima perlakuan-perlakuan yang ya kategorinya kekerasan terhadap perempuan, baik secara verbal maupun secara fisik atau secara psikis ya. Itu yang saya kira juga perlu diungkap supaya kita bisa melihat bahwa ini sebenarnya pembunuhan biasa atau dia bisa dikategorikan sebagai femisida. Jadi mengakhirinya itu karena kumulatif dari berbagai kekerasan yang selama ini boleh jadi juga bertahun-tahun selama perkawinannya gitu, sehingga akhirnya kemudian dia dengan tega membunuh istrinya gitu. Ya, kasus ini memang terus berulang. Jadi ada kasus yang terjadi karena konflik sosial biasa. Ada juga kasus yang terjadi karena konfliknya ini adalah faktor budaya. Budaya yang merendahkan perempuan, merendahkan martabat perempuan gitu, sehingga perempuan itu dianggap sosok yang boleh diperlakukan apa saja gitu oleh suaminya ini, bisa dimaki, bisa dicaci, bisa bahkan juga bisa pada tindakan-tindakan yang menurut umum dianggap sadis dia bisa melakukannya gitu. Itu yang kemudian juga mempengaruhi emosinya itu menjadi tidak terkendali karena dianggap biasa perempuan disakiti suami, biasa perempuan dilukai oleh laki-laki misalnya. Apalagi sampai kemudian ini berakhir dengan kematian. Jadi saya atau paling tidak kalau dari bahasa Komnas Perempuan kami mengelompokkan kategori pembunuhan ini kalau sebelumnya diawali dengan konflik dengan bentuk-bentuk kekerasan lainnya sampai kemudian akhirnya sampai dia meninggal, itu bisa disebut sebagai femisida. Saling melakukan upaya ya untuk pencegahan terhadap perempuan maupun baik sebagai korban maupun sebagai pelaku gitu kan, kita harus dihentikan gitu. Ini yang menurut saya harus terus-menerus dikondisikan supaya kekerasan terhadap perempuan itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang dianggap normal. Untuk mencegah itu ya upaya-upaya masyarakat juga harus peduli ya terhadap lingkungannya. Begitu ada tanda-tanda atau ada indikasi yang mengarah pada hal-hal yang membahayakan, saya kira masyarakat juga berkewajiban untuk memberitahukan atau untuk juga melaporkan gitu kalau misalnya masyarakat mengetahui ada konflik di dalam rumah tangga ini. Jadi di dalam masyarakat kita masih menganggap bahwa urusan keluarga, urusan rumah tangga itu seolah-olah hanya urusan yang bersangkutan. Masyarakat dianggap kalau misalnya mau mengingatkan dianggap turut campur gitu ya terhadap urusan orang lain. Begitu juga si yang bersangkutan ketika dia mengalami konflik sekalipun, menerima kekerasan apapun misalnya si perempuan ini, dia juga tidak berani melapor kepada siapapun, tidak berani bercerita juga karena dianggap aib.
karena seringkali korban yang menjadi korban KDRT ini begitu melapor kemudian selalu di stigma ini, mereka masih mengasumsikan bahwa ini kalau perempuan menjadi korban ya salahnya perempuan gitu, selalu dipersalahkan lagi perempuan gitu. Jadi menurut saya memang budaya ini yang harus terus dibangun, disadarkan, ada konstruksi budaya baru lah yang lebih ramah terhadap perempuan, lebih menghargai perempuan, lebih mengorangkan perempuan gitu. Karena dianggap perempuan ini kan sosok yang kira-kira tidak punya nilai, dianggap tidak punya daya tawar gitu. Jadi diperlakukan ya sesuka suaminya, apalagi suaminya kan menjadi pelaku pembunuhan gitu. Akibat cemburu yang menggebu, membuat suami siri korban murka dan melakukan tindakan keji. Peristiwa pembunuhan ini menambah daftar kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang terdekat. Proses hukum pun kini berlanjut dan aparat terus melakukan penyidikan untuk memastikan pertanggungjawaban pidana yang setimpal untuk pelaku. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya. Beginilah proses rekonstruksi adegan pembunuhan wanita pekerja terapis oleh suami sirinya Ahmad Riansyah. Rekonstruksi dengan total 18 adegan langsung diperagakan pelaku di halaman Polda Metro Jaya. Dari reka adegan ini diketahui adegan krusial terjadinya pembunuhan berada di adegan kedua dan ketiga. Dalam adegan tersebut, pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara memiting leher korban menggunakan tangan usai sebelumnya terjadi cekcok antara keduanya. Setelah melakukan aksi kejinya, pelaku juga menguras tabungan korban sebanyak 2,5 juta rupiah yang ada di rekeningnya. Ironinya, setelah menghabisi nyawa istrinya sendiri dengan cara dicekik, pelaku sempat mencoba bunuh diri. Pemirsa, tim Ainis Fans saat ini sudah berada di Polda Metro Jaya dan sudah bersama saya AKP Hijrakul Fahrudin selaku Panitresmo Polda Metro Jaya. Pak, kalau misalkan kita lihat bagaimana polisi bisa menguak kasus kematian dari SM, Pak? Baik, pada awalnya kami mendapatkan laporan bahwa adanya ditemukan korban jiwa di sebuah kamar kosan seorang wanita yang kemudian diketahui seorang bekerja di salah satu tempat spa. Di sana kami kemudian mendapati bahwa ternyata korban di situ tinggal dengan seorang laki-laki. Ternyata laki-laki tersebut merupakan suami sirinya. Dari situ kemudian kami melakukan pengejaran ke daerah Pandeglang, Banten yang merupakan tempat asal dari si pelaku ini. Kemudian untuk motif sendiri, setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, diketahui bahwa pelaku merasa kesal atas permintaannya yang ditolak, yaitu minta untuk ditemani terlebih dahulu karena dia merasa sedang tidak enak badan. Namun sang korban bersikeras untuk tetap berangkat kerja. Kemudian pertengkaran meningkat, di mana terjadi pembahasan terkait bagaimana korban masih meladeni ataupun membalas pesan-pesan WhatsApp dari customer-customernya. Di situ sang pelaku menegur, kemudian juga mengingatkan untuk tidak melakukan hal tersebut karena dia merasa cemburu. Kronologi pembunuhannya ini seperti apa, Pak, dari si pelaku ini? Jadi pada hari Rabu 07 Januari 2026 pada pagi hari ketika korban sedang siap-siap mau berangkat bekerja,
di situ terjadi perdebatan. Setelah adanya perdebatan, kemudian juga eskalasinya meningkat kepada permasalahan hubungan dengan customer. Di situ pelaku kesal dan jengkel. Akhirnya dia menarik badan korban, kemudian mencekik dengan cara menggunakan lengannya hingga lemas. Kemudian setelah dia menghilangkan nyawa korban, pelaku juga kemudian mengambil uang milik korban, baik itu uang yang ada di dalam tas ataupun yang ada di rekening korban. Kalau misalkan sebelumnya tadi Bapak sempat menyatakan motifnya adalah cemburu, tapi kalau melihat dari kronologinya juga sempat mengambil barang berharga milik korban. Nah, ini apakah bisa dikatakan murni hanya cemburu atau ada motif lain sebenarnya di balik itu? Sejauh ini pelaku menyampaikan dia kesal dan cemburu bagaimana sikap korban kepada pelaku ini. Kemudian terkait uang yang diambil dari korban, pelaku menyatakan bahwa uang itu digunakan untuk dia pergi ke tempat kerjanya korban dan juga menggunakan uang tersebut untuk menyewa ataupun menggunakan jasa di tempat kerjanya korban. Di sana ia ingin mengetahui lebih dalam apa saja yang dilakukan oleh korban di tempat kerjanya. Untuk proses penangkapan pelaku, nah ini bagaimana Pak? Kami mendapatkan informasi bahwa pelaku ini kemudian melarikan diri ke arah Banten, tepatnya ke daerah Pandeglang. Kemudian kami melakukan pengejaran ke sana. Jadi di Pandeglang merupakan tempat dia besar, namun ayah kandungnya tinggal di Kabupaten Lebak. Hingga akhirnya kami kemudian menyusuri ke tempat tinggal ayahnya. Di sana kami menemukan pelaku sedang bersembunyi. Pada saat penangkapan, apakah ada perlawanan? Pada saat kami melakukan penangkapan, pelaku tidak melakukan perlawanan. Dia merasa menyesal dan tahu bahwa apa yang dia lakukan salah, sehingga dia kemudian menyerahkan diri kepada kami tanpa ada perlawanan apapun. Pada saat kejadian, pelaku apakah memang sengaja untuk menghabisi nyawa korban atau ada unsur sebenarnya hanya pertengkaran biasa dan tidak sengaja membunuh korban? Berdasarkan keterangan dari pelaku, dia tidak ada niatan untuk menghilangkan nyawa dari korban. Namun dia juga sempat memastikan keadaan korban, yaitu memeriksa denyut nadinya setelah pelaku mencekik korban. Pada saat olah TKP, nah ini ada penemuan ataupun barang bukti yang disita? Pada saat kita mendatangi TKP, pada awalnya kami menemukan adanya bekas muntahan, kemudian juga adanya botol pembersih toilet. Dari situ kemudian kami lakukan pemeriksaan kepada jenazah korban terkait isi lambungnya. Dari situ kami menemukan bahwa tidak ada kecocokan antara muntahan tersebut dengan apa yang ada di dalam perut dari korban. Nah, dan dari keterangan pelaku sendiri, cairan pembersih toilet itu dia beli memang untuk dirinya sendiri. Jadi dia berniat untuk bunuh diri. Namun dia tidak kemudian meninggal atau mati, tapi malah muntah. Jadi muntahan tersebut muntahan dari si pelaku. Dari pelaku. Keterangan dari saksi-saksi tetangga in the coast gitu. Pertengkaran antara pelaku dan korban apakah sudah kerap sering terjadi atau pada saat itu saja, Pak? Untuk pertengkaran terjadi hanya pada saat itu karena pelaku merupakan suami siri korban yang berdasarkan keterangannya dia sangat sayang dengan korban sehingga tidak pernah mempermasalahkan hal lain kecuali terkait pekerjaannya. Hubungan suami istri pelaku dan korban ini apakah sudah lama menikah sirinya atau baru-baru ini saja, Pak? Nikah siri dengan korban sudah dari tahun 2024, tepatnya bulan Agustus. Ya, jadi sudah cukup lama, namun keduanya belum dikaruniai anak dari pernikahan siri tersebut. Pada saat penemuan keluarga, ini kondisi korban ini tergeletak atau bagaimana?
pada saat pertama kali ditemukan? Korban berada di atas tempat tidurnya. Di atas tempat tidur. Hal ini sesuai dengan reka adegan yang telah kami lakukan sebelumnya, bahwa benar pelaku setelah mencekik ataupun membunuh korban, kemudian mengangkat korban ke atas tempat tidurnya. Untuk waktu kematian sendiri itu kapan, Pak? Berdasarkan keterangan dari pelaku, kejadian tersebut dilakukan pada pagi hari. Pagi hari? Kurang lebih pada pukul 9 pagi, kurang lebih pada saat korban ingin berangkat kerja. Pak, untuk proses hukum saat ini tengah berjalan, lantas ancaman hukuman untuk pelaku dilihat dari kronologi dan juga dari motif pelaku ini dikenakan pasal berapa dan hukumannya berapa tahun penjara, Pak? Pelaku akan dijerat dengan pasal 458 KUHP dengan dugaan pembunuhan dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun. Ini hanya karena cemburu yang mendorong kemudian si suami ini melakukan sampai tega membunuh istrinya.